Halo YouTube, welcome back to my channel Bang Sandi TV. Baik, di video kali ini Bang Sandi akan memberikan sedikit tutorial ya kepada teman-teman semuanya. Sorry teman-teman, tadi ada kendaraan yang sangat hype sekali lewat ya. Aduh, lama banget ya rasanya sudah Bang Sandi tidak upload video di channel Bang Sandi TV. Dan Bang Sandi sungguh terkejut ya, terkaget-kaget karena setelah lama tidak nge-YouTube ya, hampir 1 bulan lebih ya kayaknya nggak ngupload. Terus melihat perkembangan di channel ternyata masih naik-naik aja, alhamdulillah ya. Sekarang alhamdulillah sudah berada di 15.000 subscriber. Yeay. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya, para subscriber. Ini juga viewer-viewer dari Bang Sandi TV channel yang sudah mempercayakan channel Bang Sandi TV ini sebagai salah satu sarana belajar teman-teman ya, tutorial-tutorial kayak setting-setting router dan hubungannya dengan wifi dan lain sebagainya lah ya. Pokoknya ngupload videonya itu sesuai dengan passion dan hobi Bang Sandi TV aja lah. Jadi teman-teman, di video kali ini Bang Sandi akan memberikan sebuah tutorial setting ya 2 buah router and wifi, yang mana yang satunya itu ada merek Netis dan yang satunya mereknya Totalink. Kalau yang Netis ini tipenya adalah WF2411E ya. WF2411E. Dan ini cuman punya 1 buah antena 1 kali 5 dBi. Sama juga dengan Totalink, dan ini Totalink N100RE, dia juga punya 1 buah antena 1 kali 5 dBi. Nah, teman-teman, cuman dari kedua router and wireless ini ada perbedaan-perbedaan fitur yang dimiliki ya. Salah satunya adalah fitur mode klien yang ada pada Netis WF2411E ini. Nah, jadi hari ini Bang Sandi mau setting Netis WF2411E ini di mode klien, dan Totalink N100RE ini dia ada di mode router. Bang Sandi lama banget nggak nge-YouTube, jadi kayak kelihatan kaku gitu ya. Tapi semangat. Oke, semangat. Oke, kita mikirin dulu gimana sih kira-kira topologinya nanti gitu ya. Jadi ceritanya di sini Bang Sandi pengen setting Netis WF2411E ini jadi mode klien. Otomatis kita akan menggunakan wirelessnya ya, atau wifi-nya ini sebagai penangkap sinyal dari access point. Dan Bang Sandi sudah sediakan 1 buah access point, yang mana access point-nya itu namanya adalah AP pusat. Jadi AP pusat ini salah satu SSID yang dipancarkan langsung dari router utama saya yang ada di sana ya. Dan Bang Sandi kasih nama jadi AP pusat gitu ya. Oke, terus nanti untuk Totalink N100RE ini ya, sorry Bang Sandi agak geblibet ngomongnya ini karena nggak pakai skrip ya, skripnya ada di otak gitu. Jadi Totalink N100RE ini nantinya akan Bang Sandi jadikan sebagai mode router ya. Netisnya mode client, kemudian Totalink ini adalah mode router. Dan nanti akan disambungkan menggunakan kabelan ya. Kabelan ini sebagai penghubung antara Netis dan Totalink ini. Jadi ya aturannya sih sama aja seperti access point outdoor pada umumnya ya, mode client dan mode router. Cuman bedanya ini adalah router indoor sebenarnya, tapi dia punya fitur mode client. Pertama-tama kita setting dulu ya untuk Netisnya ini, WF2411E ini supaya bisa terhubung kepada access point menggunakan mode client. Caranya adalah kali ini saya menggunakan handphone aja ya. Oke, Bang Sandi akan ngerekam layar handphone Bang Sandi ya, supaya teman-teman bisa dengan mudah ngelihat settingannya seperti apa ya. Oke, Bang Sandi rekam dulu bentar. 3, 2, 1, go. Oke. Ya, sekarang kita hubungkan dulu handphone untuk setting ini ya. Untuk nyetingnya kan kebetulan Bang Sandi menggunakan handphone nih. Kita hubungkan dulu ke Netis WF2411E. Kita bakalan setting dia jadi mode client. Kita buka dulu untuk wifi kita. Nah, di sini handphone saya masih terhubung kepada Tokodista ya. Wifi di toko saya. Sekarang saya akan hubungkan menuju ke Netis. Di sini namanya SSID-nya Netis 2F15AC. Ini nama bawaan dari setelan pabriknya ya, defaultnya. Ini kebetulan dua-duanya ini sudah Bang Sandi reset ya untuk alatnya. Kita hubungkan dulu. Nah, dia minta kata sandi nih teman-teman. Terus di mana kita bisa menemukan kata sandinya? Kita bisa lihat di bagian belakang routernya ini. Di sini tertulis untuk kata sandinya adalah password.
Jadi passwordnya sama dengan password. Ya, kita isi password double S ya. Oke, sekarang dia memeriksa kualitas koneksi internet Anda. Itu tulisannya kayak gitu. Yang pasti ini tidak akan mendapatkan internetnya karena di masih bawaan pabrik setelannya ya. Sekarang di sini ada pilihan untuk jaga koneksi WiFi dan putuskan. Kalau kita mau setting Netis ini, kita pilih aja jaga koneksi WiFi. Ini mungkin di setiap handphone itu berbeda-beda ya, tapi jangan sampai kita putuskan koneksinya karena kita mau setting Netis WF2411E-nya. Sekarang untuk setting, kita bisa membuka browser ya, bisa browser bawaan handphone ataupun bisa menggunakan Google Chrome. Sini saya contohnya pakai browser bawaan aja deh ya, bawaan dari Samsung. Sekarang itu otomatis dia buka alamat IP. Tapi kayaknya alamat IP-nya bukan ini deh. Dimana kita bisa mendapatkan alamat IP Netis WF2411E ini? Kita bisa lihat di bagian belakangnya juga. Nah, di bagian belakang di sini tertulis untuk default access address. Di sini http netis.cc. Berarti dia menggunakan kayak DNS ya, DNS name. Tapi sebenarnya dia punya alamat IP juga. Alamat IP-nya bisa, tapi kita ini aja deh ya, kita masuk sesuai dengan yang tertulis di belakang routernya aja, netis.cc. Nah, sekarang kita bisa lihat ini di halaman landing page-nya atau setting page-nya untuk Netis WF2411E ini. Ini sepertinya gelap ya. Kita coba dirubah deh ya. Modenya jadi mode terang aja gitu ya. Bentar. Kayak gini. Mode terang. Ini ada Bigo. Bentar ya. Mas Andi juga sering nonton Bigo. Oke, sekarang untuk halaman Netisnya sudah berubah menjadi warna putih. Jadi lebih cerah ya, teman-teman bisa mudah ngelihat. Sampai mana tadi? Ya. Oke, kita sudah sampai di halaman setting. Sekarang di halaman setting bisa kita lihat di sini kita bisa pilih bahasa, ada quick setup, ada internet connection type, ada wireless setup ya. Di sini kita bisa setting untuk quick setup. Artinya kita mau setting secara cepat. Setting secara cepat di sini bawaan pabriknya ini adalah mode router. Kita akan ganti dia ke mode client seperti yang kita inginkan. Kita bisa masuk di tab advance ya di pojok kanan atas ya. Terus kita perbesar ya layar handphonenya ini karena takutnya nanti susah ngelihatnya. Kita masuk di bagian menu. Di sini ada logo Netis di atas ya. Kita lihat di menu di sini ada status, ada network, wireless, bandwidth control, forwarding ya. Maksud saya ada access control, dynamic DNS dan bla bla bla. Kita langsung saja ke titik poinnya ya. Maksud saya ke intinya. Kita masuk di tab wireless ya. Masuk di tab wireless di sini. Nah, di bagian kanan di sini wireless statusnya tentu saja enable ya, karena untuk menjadi sebuah mode klien dia harus hidup wifi-nya. Nah, untuk radio mode di sini kita bisa pilih. Nah, di sini ini intinya nih. Di access point ini kan ada pilihan. Nah, di sini ada pilihan, ada access point, ada repeater, ada AP plus WDS, ada WDS dan ada klien. Nah, kita pilih yang klien. Oke, kita pilih mode klien. Siap. Sekarang sudah jadi mode klien tapi kita belum konekin ke AP pusat. Kita scan dulu nih AP-nya ya. Jadi dia akan mendeteksi sinyal-sinyal WiFi yang ada di sekitarnya ya. Oke, sekarang kita cek. Nah, ini sudah. Kita lihat. Nah, ini nih. Network name. Di sini ada Totolink N100RE yang paling dekat sama dia. Kemudian ada toko Dista, WiFi toko saya, dan ada AP pusat. Nah, AP pusat ini yang sudah saya siapin ya. Jadi ceritanya AP pusat ini adalah access point-nya yang akan kita konekin ke Netis WF2411E ini. Sekarang kita pilih AP pusat. Oke, kita pilih di paling kanan. Nah, sinyalnya tinggi ya 100% ya. Soalnya masih berada di ruangan yang sama. Sekarang kita tekan connect. Oke. Di sini dia minta password. Ya, teman-teman, dia minta password karena memang AP pusat itu sudah saya setting password. Untuk passwordnya sendiri, passwordnya saya bikin kemarin itu Bang Sandi TV 2021. Save. Oke, baik. Sekarang sudah tersimpan. Dia akan proses restart ya. Maksudnya bukan restart kayak reload ya, proses reload dan
ini pancaran wifi-nya akan tidak ada lagi. Maksud saya Netis ini tidak ada lagi pancaran wifi untuk sekitar, tapi dia malah nangkap wifi di AP pusat tadi gitu loh. Ya, sekarang kita bisa cek di sini di bagian wireless ya, masih tersambung ya. Bentar, masih tersambung. Kita refresh dulu. Kita lihat lagi. Bentar, kita lupakan dulu ya. Kayaknya handphone saya yang error nih. Masih ada ya. Tidak dapat tersambung ke jaringan. Nah, itu kan hilang ya. Jadi dia prosesnya kayaknya lumayan lama gitu ya, loadingnya untuk Netis WF2411E ini ketika dia harus menghubungkan ke akses point pusatnya. Nah, itu kan dia hilang, tidak ada lagi muncul di wifi sekitar ya. Di wifi handphone saya sudah tidak muncul lagi. Berarti saat ini posisinya Netis WF2411E ini sudah terhubung kepada akses point pusat. Sekarang langkah selanjutnya hanyalah tinggal menghubungkan router Totolink N100RE ini ke LAN port yang ada pada Netis WF2411E ini. Kita bisa menggunakan kabel jaringan ya, kabel LAN. Sekarang kita koneksikan. Kita pilih LAN berapa ya? Boleh LAN 4, 1 sampai 4 bisa digunakan ini. Saya cari yang paling dekat sama port 1 aja ya. Saya paling dekat. Terus kita akan sambungkan menuju ke port 1 yang ada pada Totolink N100RE. Ingat ya, port 1. Karena di sini modenya router, kita pilih di port 1. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini untuk LED indikatornya sudah terlihat dan untuk LAN portnya juga LED indikatornya di sini nyala ya, guys ya. LAN 4-nya. Oke. Ya, ini nyala. Sekarang tinggal kita hubungkan handphone kita ini ke ini teman-teman. Ke mana namanya? Bentar. Wah, layar handphone saya sudah nggak ngerekam lagi ya. Oke, kita rekam lagi deh. Kita rekam lagi. Oke, bentar. Saya harus pastikan rekaman yang tadi itu ada ya. Jangan sampai rekamannya yang tadi itu hilang gitu loh. Rekamannya 8 menit ya. Bentar. Totolink N100RE. Ingat ya, port 1. Oke. Masih ada ya rekamannya. Nanti akan berlanjut ke rekaman yang ini. Oke, lanjut. Sekarang kita akan hubungkan handphone kita ini ke akses, bukan akses point, tapi ke router and wireless Totolink N100RE ini ya. Kita hubungkan dulu. Hubungkan. Kebetulan ini settingannya juga masih bawaan pabrik ya. Belum masang di setting. Ini habis di reset dua-dua alatnya tadi. Tapi untuk Netis WF2411E-nya sudah kita setting sebagai mode client ya. Sekarang tinggal kita masuk ke browser kembali ya. Kalau kita ingin setting Totolink-nya. Nah, otomatis sekarang kalau kita ingin menuju ke netis.cc ya. Kita namanya dia mode client, kita nggak bisa lagi untuk nge-remote netis.cc ini. Kita harus main di IP address kalau kita mau nge-remote si Netis WF2411E. Mungkin untuk settingan itu bisa nanti di video selanjutnya. Jadi komen-komen aja di bawah ya untuk setting IP-nya supaya kita tetap bisa nge-remote kedua alat ini ataupun langsung nge-remote access point utamanya. Sekarang kita akan masuk ke
Totolink N100RE ini. Tapi kita coba aja deh dulu ya untuk kita tes kecepatan internet ya. Siapa tahu ini sudah connect ke internet. Dan ya, ini sudah connect ke internet ya. Karena ini modenya mode router. Mode router itu kalau bawaan pabrik biasanya dia settingan IP-nya itu adalah dynamic IP. Sehingga dia mendapatkan IP otomatis langsung karena DHCP pada router utama itu sudah on ya. Kita jalankan uji kecepatan, kira-kira berapa yang didapatin. Oh, lambat sekali ya, cuma 0, sekian megabit maksud saya. Oke. Uploadnya kita bisa lihat, uploadnya malah nggak jalan nih guys. Baik. Oh, wifi-nya error. Saya matikan paket data saya ya. Paket data saya matikan. Bentar, ini connect kemana sih? Wah, handphone saya mulai. Handphone saya malah connect ke Tokodista lagi ya. Karena internetnya. Oh, guys. Sorry. Ternyata bisa teman-teman lihat ini LED indikator LAN-nya mati. Nah, hidup lagi. Artinya ini kabel LAN-nya nggak bagus nih. Berarti ini kurang apa ya? Kurang colok gitu. Saya pindah ke LAN 1. Pantas aja dia nggak ada internetnya. Sekarang kita pindahkan, kita tuker ya. Kayak gini. Nah, LED-nya sudah nyala ini. Dan kita tersambung kembali ke Totolink N100RE. Ini masih ngerekam ya. Oke, N100RE. Sekarang kita jangan pakai Chrome lah, pakai ini aja. Kita ulang deh ujinya ya. Kita uji kecepatan ulang. Masih kecil. Nah, kita ada tambahan ini, berarti ini kita harus analisa dulu. Kira-kira apa yang menyebabkan internetnya kok lambat sekali? Apakah memang dari pusatnya memang internetnya lambat atau terjadi yang namanya intervensi? Bisa teman-teman cek di sini ya, di Wi-Fi Analyzer ya. Di Wi-Fi Analyzer ini diagram siapa namanya ini ya. Pokoknya indikator sinyal ini bergumpal ya. Artinya kita harus merubah channel yang ada pada Totolink N100RE ini ke channel yang sepi dari sini ya. Kita bisa alihkan dia ke channel sini nih, ke channel 8 atau ke channel 9. 8 atau 9, kita masuk dulu ke alamat IP Totolink N100RE ini. Alamat IP-nya adalah, bisa kita lihat di belakang sini, 192.168.1.1. 192.168.1.1. Oke, baik. Supaya teman-teman masih bisa ngelihat ya. Saya deketin ke sini. Oke, untuk username-nya admin, passwordnya admin, kemudian kita bisa login. Oke, kita nggak bisa login karena harus kita refresh masuk. Inilah salah satu kelemahan dari Totolink versi lama itu, kadang-kadang loginnya susah. Kita harus nge-refresh. Baik, di sini kita akan setting Totolink N100RE ini sesuai dengan keinginan kita. Untuk modenya masih di mode router, tapi kita akan rubah channelnya, kita akan rubah SSID-nya, kita akan beri password gitu ya. Kita masuk ke tab wireless ya. Tab wireless, kemudian kita buka di bagian advanced setting. Yang terpenting adalah kita ganti dulu deh channelnya ya. Untuk channel white-nya di sini 40 MHz bawaan masih. Sekarang channel number-nya di sini dari auto kita rubah menjadi sesuai dengan yang kita inginkan 8. Kita rubah menjadi 8. Apply ya. Kita tekan apply, maka dia bakalan ngerubah channel. Ya, yang semula dari channel berapa tadi, di channel 3 kalau nggak salah, dia akan lari ke channel 8 untuk menghindari yang namanya intervensi atau gangguan ya.
Siap, kita cek lagi di wireless analyzer atau WiFi analyzer. Apakah channelnya sudah berubah atau belum? Masih, channelnya masih berada di... Oh, sudah berubah ya. Oh, masih gumpal sih sebenarnya ini. Ya, masih mengintervensi nih, masih intervensi nih. Oke, tapi nggak apa-apa lah, yang penting sudah dirubah. Sekarang ini kita connect ke WiFi apa nih? Masih di Totolink N100RE. Sekarang kita masuk ke basic setting. Di basic setting ini kita bisa ngerubah nama WiFi-nya, kemudian ngasih passwordnya ya. Sini saya ganti aja namanya jadi Bang Sandi TV Channel gitu ya. Nggak usah Bang Sandi kasih password ya, biar aja. Bentar, kayaknya ada notifikasi bahwa handphone saya mengalami lowbat. Gak apa-apa ya. Bentar lagi. Iya. Sekarang Wi-Fi-nya sudah disconnect ya, karena untuk Totolink N100RE-nya udah kita ganti nih nama Wi-Fi-nya ya. Kita ganti jadi Bang Sandi TV Channel. Sekarang kita cek di Wi-Fi. Nah, sekarang sudah muncul SSID yang baru kita bikin, Bang Sandi TV Channel. Oke, ya. Sampai di sini sebenarnya sudah selesai ya, settingannya sudah selesai. Yang bikin bikin kita baru tahu itu bahwa di Netis WF2411E ini juga ada mode klien gitu loh. Nah, jadi itu pentingnya ya teman-teman, kita memahami fitur-fitur yang ada di setiap router yang berbeda merek. Oke. Sekarang sudah tersambung ke Bang Sandi TV Channel. Sekarang kita tes untuk buka YouTube ya. Apakah sudah jalan atau masih belum? Nah, udah jalan sih sebenarnya ya. Kita bisa buka channel Bang Sandi TV Channel. Bang Sandi TV. Wow. Sudah jalan nih. Dan sepertinya udah lancar ya. Sudah lancar. Kita bisa uji lagi sebenarnya ini setelah kita rubah tadi channelnya ke channel 8. Harusnya untuk kecepatannya bisa lebih bagus dari yang pertama, harusnya ya. Sekarang kita jalankan uji kecepatan, tuh kan. Sekarang kita dapat di sekitar 4 megabit per detik. Bayangkan, cuman faktor channel ya bisa merubah kecepatan menjadi seperti ini. Jangan-jangan WiFi di rumah kalian kok bisa lelet gara-gara channelnya itu apa sih sebutannya, numpuk ya, channelnya itu keganggu sama channel-channel WiFi lain atau WiFi sekitar. Ganti-ganti aja channel ke channel yang paling sepi. Oke, guys, kayaknya sekian dulu deh video tutorial kali ini. Mas Adi juga mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman subscriber dan juga viewer yang sudah setia nungguin Bang Sandi TV kapan upload lagi. Banyak juga yang nge-DM Instagram saya, Bang, kapan ngupload lagi. Juga Bang Sandi berterima kasih, kemarin ada yang order WiFi ya, ada yang order untuk WiFi di desa. Itu tunggu aja kedatangannya karena peralatannya masih belum nyampe ke saya. Nanti saya setting dulu baru saya kirim ya. Saya lupa namanya ya. Nanti saya cek kembali deh ya di list. Ya teman-teman, sekian dulu video kali ini. Mas Sandi pamit dulu. Ini panjang banget nih, sampai 25 menit nih saya lihat di kamera. Mas Sandi pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.